Ngapain staf keuangan kantor telepon malam-malam kayak gini? Halo? Ada apa ya? Ada penarikan dana yang cukup besar dari pihak keluarganya Om Raymond. Dari siapa? Bu Nawang sendiri yang minta dananya. Halo Rizky. Halo Tante. Maaf Tante, barusan staf keuangan kantor telepon saya. Katanya Tante mau ngambil dana yang cukup besar ya? Sekali lagi saya minta maaf Tante. Bagaimanapun juga saya kan perlu tahu. Kira-kira dana sebesar itu buat apa ya Tante? Dana itu saya pakai untuk mengcover biaya pengobatan suami saya, Ki. Tapi kamu jangan lupa ya, Ki ya. Kalau saya punya wewenang penuh untuk masalah keuangan perusahaan. Jadi saya berhak ngambil dana perusahaan berapapun saya mau. Tanpa harus izin kamu. Selamat pagi para staf saya. Di rapat terbatas ini saya hanya ingin menyampaikan pada kalian semua. Jadi dana keuangan perusahaan semuanya akan dihandle semua oleh istri saya. Oke? Ada dana anggaran, dana karyawan, semuanya harus seizin beliau. Kalaupun istri saya akan memakai dana perusahaan, tidak apa-apa tanpa seizin saya. Oke, bisa dimengerti semuanya? Ya, terima kasih. I believe in you, because my wife. Kamu itu dunia dan akhiratnya Pipi. Pipi percaya sepenuhnya sama kamu. Mungkin ada yang Mimi mau sampaikan, silahkan, nggak apa-apa. Pastinya saya akan menggunakan wewenang yang diberikan suami saya dengan penuh tanggung jawab. Halo Rizky. Iya Tante. Tante rasa pembicaraan kita udah selesai dan udah jelas ya, Ki ya. Karena Tante harus jagain Om. Selamat malam. Gue pikir dengan surat kuasa itu gue bisa menguasai perusahaan. Tapi ternyata Tante Nawang masih bisa mengakses masalah keuangan perusahaan. Tapi apa benar? Uangnya itu dipakai untuk mengcover semua biaya pengobatan Om Raymond. Aku harus segera selesai breakfast dan buru-buru pergi sebelum Putri keluar dari kamarnya. Aku khawatir dia bakal nanya-nanya soal Maura. Buru-buru banget. Aku duluan ya. Iya, tunggu dulu dong. Kenapa? Kenapa juga sih harus buru-buru? Kesannya kayak kamu ngindarin aku. Ya enggak lah. Ngapain juga aku ngindarin kamu? Aku buru-buru karena ada meeting pagi di kantor. Ya udah kalau gitu aku minta waktunya sebentar aja ya. Soalnya ada yang mau aku omongin sama kamu.
Putri pasti mau membahas soal semalam. Gimana ya? Aku mau bahas soal kerjaan. Maksud kamu? Aku mau minta kamu membatalkan kerja sama perusahaan sama Rizky. Aku mau minta kamu membatalkan kerja sama perusahaan sama Rizky. Coba duduk dulu. Emangnya kenapa? Ada apa, Put? Kamu ada masalah sama Rizky? Kamu bisa cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Oh ya, lagi pula bukannya bagus kalau aku bantuin perusahaan Om Raymond. Selain Om Raymond itu ayah tiri kamu, dia juga udah berusaha membantu aku untuk mengungkap kematian Mama. Aku sangat menghargai niat baik kamu. Tapi sebenarnya semua masalahnya itu ada di Rizky. Jadi semenjak Rizky memegang surat kuasa perusahaannya Bapak, Rizky menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dia. Jadi dia mau berkuasa di perusahaan supaya Mel itu bergantung sama dia dan nurutin semua perintah dia. Termasuk Rizky memaksa Mel buat tunangan sama dia. Jadi saking obsesinya Rizky untuk memiliki Mel, dia sampai menghalalkan semua cara supaya dia bisa dapetin Mel. Dan aku kasihan aja sama Mel, karena gimana pun juga dia kan saudara aku. Nanti aku coba pikirin lagi soal itu ya. Kamu tenang aja. Aku berangkat dulu ke kantor. Masih ada yang mau aku omongin. Ada apa lagi? Kamu sama Maura itu sebenarnya sedekat apa sih? Sebenarnya aku sama Maura udah lama deket. Tapi karena cuma kesalahpahaman, akhirnya kita harus terpisah. Kesalahpahaman yang kayak gimana maksudnya? Jadi beneran sayang, sebelumnya Vito sama Maura pernah pacaran. Bahkan dulu mereka pernah mau tunangan tapi gagal tunangannya. Iya, kalau aja mereka tuh nggak salah paham, pasti sekarang mereka udah nikah. Dan ini sebelum Maura kenal dan ketemu sama saya kan? Iya, itu waktu mereka berdua sama-sama di Perth. Terus tiba-tiba Maura ngilang tanpa kabar dan Vito pindah ke Singapura. Kayaknya Vito cinta banget deh sama Maura. Dan kayaknya Vito masih berharap untuk bisa balikan sama Maura. Iya sih sayang, cuman masalahnya sekarang Maura udah cinta banget sama Tristan. Sementara Tristan cinta sama Mel, dan Mel gak bisa lepas dari Rizky. Iya, complicated banget ya hubungan mereka. Padahal semuanya cuma berawal dari salah paham doang. Iya sih sayang, untung kita udah lewatin itu semua ya. Dan sekarang kita udah mau nikah dan Oma udah merestui hubungan kita berdua. Tapi sebenarnya aku masih bingung deh. Kenapa tiba-tiba Oma restuin aku sama kamu? Padahal kan awalnya Oma gak suka sama aku. Oma gak restuin kita berdua karena aku sakit kista. Aku masih penasaran kenapa tiba-tiba Oma mau merestui hubungan aku sama Pangeran. Semoga aja Oma gak punya maksud lain. Sayang, kamu gak apa-apa? Ya aku gak apa-apa. Ya udah kita masuk sekarang ya. Saya udah gak sabar banget. Penasaran Om mau bilang apa sama kita.
Saya nggak tahu apa yang nanti Oma akan katakan soal pernikahan kita. Tapi saya berharap ini jadi jalan keluar dari masalah yang terjadi sekarang. Dan orang-orang udah nggak curiga lagi sama Oma. Apa karena masalah itu, Oma tiba-tiba jadi mau restuin pernikahan aku sama pangeran? Let's go. No, wait. Jadi, kamu mau ngilang lagi? Kamu mau pergi lagi kayak kemarin? Iya, aku akan menghindar untuk sementara waktu. Enggak, Mel. Enggak, aku nggak setuju sama ide itu. Mel. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis. Nggak aktif lagi HP-nya. Terus gimana dong? Ini kalau Mel beneran pergi dan ngilang kayak kemarin lagi, ini bisa bahaya buat dia. Kalian ngapain di sini? Hah? Kalian kuping gue? Enggak kok. Kita baru aja keluar dari kamar. Iya kan, suami? Iya, barusan kok. Ini kita mau sarapan. Iya, sarapan. Kita mau sarapan pagi. Yaudah, kita sarapan bareng aja yuk. Kita harus percaya sama Tristan. Tristan bisa dipercaya kok, Bu. Dia nggak bakal bilang siapa-siapa kok bisa aku bakal pergi. Lagian kan juga aku pergi untuk Rizky, bukan untuk dia. Mel, kamu tuh memang cuma pura-pura menghilang. Tapi kan paling enggak rencana ini kita bikin semeyakinkan mungkin. Kalau perlu nih, semua orang nggak ada yang tahu kamu di mana. Dan ibu juga nggak perlu tahu kamu nanti di mana lokasinya. Bu, aku perlu banget kasih tahu Tristan. Aku nggak mau dia kebingungan. Tristan tuh ya satu-satunya orang yang bisa aku percaya, Bu. Mel, ibu coba bantuin kamu bebas dari Rizky ya. Tapi kalau kamu nggak mau dengerin ibu dan tetap masih ngeyel, terserah kamu, Mel. Jadi ibu sekarang marah sama aku gara-gara aku kasih tahu Tristan. Ibu nggak mau bantuin aku lagi. Bu, Pak Raymond, Bu. Ada apa? Barusan saya lihat kondisi Pak Raymond ada reaksi. Sebaiknya Bu Nawang sama Mbak Mel lihat keadaan Pak Raymond. Saya sudah menghubungi dokter dan posisi dokter tidak jauh dari sini.